Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Paci dengan NIM 13 14 21 10 4 dari kelas 5D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang perbaikan berkelanjutan. Langsung saja, yang pertama kita masuk pada definisi patok duga dan proses patok duga. Menurut kamus yang ditulis Dr. Peter Salim, benchmarking dipandang dengan patok duga. Maksudnya, sebuah perusahaan akan mematok perusahaan lain yang mereka anggap sebagai pesaing terberat. Lalu bila dibandingkan dengan patok menduga, perusahaan mereka berada pada posisi setinggi apa? Atau lebih jelasnya, patok duga merupakan suatu proses belajar secara sistematika dan terus-menerus untuk menganalisis tata kerja terbaik untuk menciptakan dan mencapai tujuan dengan prestasi kelas dunia, dengan membandingkan setiap bagian dari suatu perusahaan dengan perusahaan pesaing yang paling unggul dalam kelas dunia. Sedangkan proses patok duga merupakan langkah-langkah sistematis yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menentukan dan mengukur standar atau parameter tertentu yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja suatu proses atau produk. Proses ini dimulai dengan identifikasi elemen-elemen kritis yang mempengaruhi hasil atau kinerja suatu aktivitas atau produk. Langkah selanjutnya melibatkan perancangan metode pengukuran yang akurat dan relevan untuk menilai elemen-elemen tersebut. Selanjutnya kita masuk pada asas dan generasi patok duga. Asas patok duga merupakan kiat untuk mengetahui bagaimana dan mengapa suatu perusahaan dapat memimpin atau menguasai pasar. Fokus kegiatan patok duga diarahkan pada praktek terbaik dari perusahaan lain. Generasi patok duga reverse engineering, perbandingan karakteristik produk, fungsi produk, dan kinerja terhadap produk pesaing. Kompetitif benchmarking melakukan produk duga terhadap karakteristik produk pesaing dan proses yang memungkinkan adanya produk unggul. Jadi yang dimaksud dengan asas dan generasi patok duga adalah membentuk landasan filosofi dan evolusi konsep dalam konteks perbaikan berkelanjutan. Asas patok duga merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam menetapkan standar atau ukuran untuk menilai kinerja suatu proses atau produk. Sementara itu, generasi patok duga mencerminkan evolusi konsep ini dari waktu ke waktu. Konsep patok duga tidak statis, ia terus berkembang sesuai dengan perubahan dalam lingkungan bisnis dan tuntutan pasar. Selanjutnya kita masuk pada dasar pemikiran perlunya patok duga. Dasar pemikiran perlunya patok duga mengakar pada kebutuhan organisasi untuk mencapai kualitas, efisiensi, dan keunggulan dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks. Patok duga bukan semata-mata sebuah standar, melainkan sebuah alat strategis yang memberikan arah bagi organisasi dalam mencapai perbaikan berkelanjutan. Pemikiran ini didasarkan pada pengakuan bahwa tanpa adanya standar yang jelas, sulit untuk mengukur dan memahami kinerja suatu proses atau produk. Jadi secara keseluruhan, dasar pemikiran perlunya patok duga mencerminkan pengakuan bahwa perbaikan berkelanjutan dan pengelolaan kinerja yang efektif memerlukan suatu sistem pengukuran yang dapat diandalkan. Patok duga memberikan fondasi yang kokoh untuk mencapai tujuan ini, membantu organisasi untuk tetap adaptif, kompetitif, dan fokus pada pencapaian hasil yang unggul. Baik, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis patok duga. Yang pertama ada patok duga internal. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan operasi suatu bagian dengan bagian internal lainnya dalam suatu organisasi. Yang kedua ada patok duga kompetitif. Jadi pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan perbandingan dengan berbagai pesaing. Faktor yang dibandingkan bisa berupa karakteristik produk, kinerja, dan fungsi dari produk yang sama yang dihasilkan pesaing dalam pasar yang sama. Yang ketiga ada patok duga fungsional. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan perbandingan fungsi atau proses dari perusahaan-perusahaan yang berada di berbagai industri. Yang keempat ada patok duga generik. Melakukan perbandingan dengan proses bisnis fundamental yang cenderung sama di setiap industri. Oleh karena proses itu sama di setiap perusahaan, misalnya menerima pesanan, pelayanan pelanggan, dan pengembangan strategi, maka dapat diadakan patok duga meskipun perusahaan itu berada di bidang industri yang berbeda. Selanjutnya kita masuk pada peranan manajemen dalam patok duga. Peranan manajemen dalam konteks patok duga sangat krusial dan menempati posisi sentral dalam kesuksesan implementasi serta penerapan konsep ini. Manajemen memiliki tanggung jawab utama dalam mengembangkan, menerapkan, dan memonitor patok duga di seluruh tindakan organisasi. Peran ini mencakup berbagai aspek yang mendukung upaya perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya ada hambatan kesuksesan patok duga.
Beberapa faktor penghambat yang dapat menyebabkan kegagalan pelaksanaan patok duga adalah yang pertama ada fokus internal, yang kedua ada tujuan patok duga terlalu luas, yang ketiga schedule yang tidak realistis, yang keempat komposisi tim yang kurang tepat, yang kelima bersedia menerima oke in class, yang keenam penekanan yang tidak tepat, yang ketujuh kekurangan terhadap mitra. Jadi hambatan dari kesuksesan patok duga melibatkan sejumlah faktor yang dapat merugikan implementasi dan keberlanjutan konsep ini. Faktor-faktor tersebut mencakup fokus internal yang berlebihan, tujuan patok duga yang terlalu luas, schedule yang tidak realistis, komposisi tim yang kurang tepat, kecenderungan untuk menerima pencapaian yang hanya memenuhi standar industri, penekanan yang tidak tepat, dan kekurangan terhadap mitra eksternal. Baik, itulah sekian pemaparan video dari saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.